Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Senang bertemu kembali dengan saya. Saya pun senang, kamu pun senang. Mari kita belajar di pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi dinas jaga. Jadi pokok bahasan yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang jaga laut. Pada baru lalu kita sudah menguraikan tentang pengertian dan tujuan, kemudian pendahuluan tentang pendahuluan pengertian tentang dinas jaga, kemudian ada prinsip umum tentang tugas jaga. Jadi kali ini kita akan bahas tentang jaga laut. Jaga laut pada umumnya itu dilakukan ataupun dilaksanakan pada saat kapal sedang berlayar, diutamakan dalam menghadapi bahaya navigasi dan bahaya tubrukan, namun tidak mengabaikan bahaya-bahaya yang lain. Tugas jaga laut itu dilakukan di anjungan kapal, ya. Kemudian tugas jaga terdiri dari, nah ini maksudnya yang nomor satu ini tugas jaga laut dilakukan di anjungan kapal, itu yang khusus untuk ya orang dek ya, ataupun mualim ya. Jadi kalau untuk orang mesin, tugas jaga itu tetap di ruangan mesin ya, ataupun di engine room ya. Jadi yang kedua, regu jaga terdiri daripada perwira tugas jaga ataupun officer of the watch yang OWW, kemudian jurumudi jaga. Selanjutnya ada pengawas ataupun panjarwala. Dari jumlah dan komposisi personil dalam regu jaga disesuaikan oleh faktor-faktor yang ada. Yang kedua, ini ada pengaturan tugas jaga ya. Kalau kita lihat di sini, jam jaga itu diatur sebagai berikut ya. Ini biasa jaganya 4 jam ya. Yaitu jam jaga diatur sebagai berikut. Jadi 00.00 sampai dengan 04.00 larut malam, kemudian 04 sampai 08 itu dini hari, 08.00 sampai 12.00 itu termasuk pagi hari, dan 12.00 sampai jam 16.00 siang hari kategorinya. Kemudian jam 16.00 sampai jam 20.00 itu sore hari, dan jam 20.00 sampai 24.00. Jadi dia dinas jaga ini 4 jam ya, secara bergilir di kapal tersebut. Kemudian pengaturan petugas jaga, khususnya perwira tugas jaga diserahkan sepenuhnya kepada nahoda. Contoh, first officer itu jaganya adalah dini hari ataupun sore hari ya. Kemudian second officer larut malam ataupun siang hari. Kemudian third officer pagi hari ataupun malam hari. Ini first officer ini maksudnya adalah mualim 1 ya, mualim 1 ataupun chief officer ya. Kemudian second officer ini maksudnya adalah mualim 2, dan third officer ini maksudnya adalah mualim 3. Kemudian melaksanakan prosedur serah terima jaga ya. Pelaksanaan tugas jaga yang terutama adalah tugas jaga navigasi, terus tugas jaga menghadapi bahaya tubrukan, dan tugas jaga pada berbagai macam keadaan dan situasi dan di daerah pelayaran yang dilalui. Tugas jaga juga mendampingi atau pandu ya. Jadi tugas jaga itu ada yang mendampingi pandu juga ya, ketika pandu naik ke atas kapal ya. Kemudian bagaimana serah terima tugas jaga itu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah pertukaran jaga itu dilakukan dengan menyerah terimakan jaga dari perwira jaga lama kepada penggantinya. Jadi perwira jaga yang baru akan dibangunkan setengah jam sebelumnya. Setelah berada di anjungan, harus melihat haluan kapal, lampu suar, perintah nahoda, membiasakan diri dengan situasi yang perwira yang diganti menyerahkan jaganya dengan memberikan informasi yang diperlukan seperti posisi terakhir, cuaca, kapal lain, dan hal-hal lain yang dianggap perlu ya. Ini sebagai catatan, kita lihat di sini. Perwira jaga setelah selesai jaga diwajibkan meronda kapal terutama pada malam hari. Misalnya pemeriksaan peranginan palka, keran-keran air, cerobong asap, lesingan muatan, dan lain-lain. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat serah terima jaga ini adalah sangat penting, yaitu tidak menyerahkan tugas jaga kepada orang yang tidak mampu ataupun sakit ya. Dalam hal ini nahoda diberitahu ya, kalau kita mau serah terima dia, si pengganti kita itu sakit ataupun tidak mampu. Maksudnya tidak mampu itu sedang kondisi mabuk, kemudian sakit yang berat, itu
tidak dia ya, jangan diserahkan sama dia ya. Jadi artinya kalau ada yang terjadi seperti ini, nahoda ini harus segera diberitahu. Dan juga perwira pengganti harus yakin bahwa anggotanya benar-benar siap ataupun mampu melaksanakan tugas jaga dengan baik. Jadi semua petugas pengganti jaga telah menyesuaikan diri dengan kegelapan ataupun malam hari, dan apabila belum, tidak boleh mengambil alih tugas jaga. Ya, selanjutnya perwira pengganti telah yakin tentang berbagai hal yang harus diketahui. Contohnya adalah perintah-perintah umum dan perintah khusus dari nahoda yang berkaitan dengan navigasi kapal, posisi, haluan, kecepatan dan derap kapal, arus, cuaca, jarak tampak dan pengaruh terhadap haluan dan kecepatan. Jadi prosedur penggunaan mesin induk jika sistem yang digunakan adalah brake control untuk olah gerak, maka peralatan navigasi dan alat-alat keselamatan yang sedang digunakan dan akan digunakan selama tugas jaga. Kesalahan kompas giro dan kompas magnet ini harus sering diperhatikan ya. Kemudian gerakan kapal-kapal lain yang ada di sekitar, kemudian bahaya-bahaya ataupun gangguan-gangguan yang dapat terjadi selama tugas jaga. Jadi kemungkinan terjadinya efek sampingan efek kemiringan kapal, trim, berat jenis air dan squid sehubungan dengan underkill clearance ya. Jadi underkill clearance ini maksudnya ini adalah jarak antara lunas kapal dengan dasar laut ya, itu maksudnya underkill clearance ataupun UKC ya. Dan apabila telah tiba waktu serah terima jaga tetapi sedang menghindari bahaya ataupun sedang mengolah gerak, merubah haluan, merubah kecepatan, itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Itu sudah menjadi tanggung jawabnya dari tugas dinas jaga yang lama ya. Oke, jadi apabila tibanya waktu serah terima jaga tetapi yang sedang menghindari bahaya ataupun sedang mengolah gerak seperti merubah haluan ataupun merubah kecepatan seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus diselesaikan terlebih dahulu sampai bahaya telah lewat dan olah gerak telah selesai. Dan berikutnya adalah melaksanakan tugas jaga navigasi ya. Kewajiban terutama di perwira jaga navigasi ini tidak boleh meninggalkan anjungan sebelum ada pengganti ya. Itu yang pertama sekali itu. Kemudian terus melakukan tanggung jawab walaupun nahoda ada di anjungan, kecuali secara tegas nahoda mengambil alih. Yang ketiga, jika ragu-ragu terhadap apa yang akan dilakukan, segera memberitahu nahoda. Yang keempat, selalu memeriksa haluan, posisi kecepatan dengan menggunakan setiap peralatan yang sesuai ya, baik itu melalui radar, kemudian melalui AIS ya, kemudian melalui ECDIS dan sebagainya, melalui kompas dan sebagainya ya. Jadi mengetahui sepenuhnya letak-letak alat-alat navigasi dan pengoperasiannya serta keterbatasan alat-alat tersebut. Yang keenam, menggunakan peralatan navigasi seefektif mungkin. Jadi jangan terlampau terlampau lama-lama ya. Jadi sesuai kebutuhan lah, seefektif mungkin maksudnya itu di situ ya. Selanjutnya, tidak boleh diberi tugas lain yang dapat mengganggu keselamatan navigasi ya. Kalau sudah dia dinas jaga di anjungan ataupun di mesin ya, tetap dia harus standby sampai dengan habis waktu ataupun waktunya serah terima nanti ya. Jika menggunakan radar harus mengingat ketentuan-ketentuan Kolrek sehubungan dengan penggunaan radar ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di Kolrek ya, tentang di poin 8 ini ya. Dan jika diperlukan tidak boleh ragu-ragu untuk menggunakan kemudi, mesin dan sembunyian-bunyi. Yang ke-10, mengetahui sifat olah gerak kapal termasuk lingkaran putar dan jarak henti, serta menyadari bahwa kapal-kapal lain mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kemudian kita catat ini, mencatat semua kegiatan berkaitan dengan navigasi dan olah gerak tentu di dalam logbook ya, ataupun buku jurnal kapal ya. Jika akan masuk kamar peta untuk kepentingan navigasi, kita harus merasa yakin bahwa keadaan tetap aman dan pengamatan tetap dilaksanakan. Jadi melakukan pengujian alat-alat sebelum terjadi sesuatu yang membahayakan dan sebelum sampai ke tempat tujuan, juga sebelum kapal berangkat ya. Melakukan pemeriksaan kompas standar, diperiksa paling sedikit sekali selama periode jaga, dan setiap perubahan haluan yang cukup besar. Kesalahan kompas standar diperiksa secara sedikit sekali selama periode jaga, dan setiap perubahan haluan yang cukup besar.
membandingkan kompas standar dan kompas giro secara berkala. Itu nanti ada saya sampaikan di materi pembelajaran sistem kemudi kompas ya. Sistem kemudi otomatis selalu diuji ya, secara manual paling sedikit sekali selama periode jaga ya. Matikan lampu-lampu navigasi dan lampu-lampu lain yang tidak diperlukan. Kemudian ada peralatan komunikasi, peralatan kendali, indikator-indikator dan alarm selalu berfungsi dengan baik. Ini pada saat kita lakukan serah terima jaga ya, kita selalu periksa semua, kontrol semua. Jadi perwira jaga ataupun perwira tugas jaga navigasi itu harus selalu mematuhi SOLAS 1974 ya. Yang terakhir adalah mempertimbangkan untuk menempatkan seseorang untuk mengganti kemudi otomatis dengan kemudi tangan ataupun manual dalam saat yang tepat untuk mencegah bahaya yang akan timbul. Nah, pada waktu menggunakan kemudi otomatis tidak boleh membiarkan situasi berkembang sampai pada tingkat yang berbahaya, sedangkan bantuan tidak dapat segera datang ke anjungan. Kemudian ini perwira tugas jaga navigasi harus selalu mampu menggunakan alat-alat navigasi elektronik dan jika diperlukan dan mengetahui segala keterbatasannya, dan menggunakan radar tiap kali diperkirakan akan berkurangnya jarak tampak dan terus-menerus di perairan ramai dengan mengetahui segala keterbatasannya. Menggunakan jarak jangkau radar yang memadai dan harus selalu dirubah secara berkala sehingga setiap sasaran dapat dipantau sedini mungkin ya. Jadi ada banyak beberapa hal ya, tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh setiap perwira jaga di navigasi. Banyak gitu ya, jadi kita akan persingkat saja untuk menghemat waktu di pertemuan ini. Tindakan setiap pekan, memimpin regu kerja dan sebagainya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Apa-apa saja yang dilakukan oleh seorang perwira jaga di atas kapal, terutama pada saat ketika melakukan serah terima jaga, kemudian pengamatan yang dilakukan baik di sekeliling kapal, kemudian terhadap kapal-kapal lain juga demikian. Jadi yang bisa saya sampaikan demikian. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa simak, cermati dan catat video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan kamu tanyakan dan akan saya jawab insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.